Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa-siswi Ibu? Sehat? Siapa yang nggak datang hari ini? Fitri, kemana Fitri? Kenapa dia nggak datang? Selain Fitri, siapa yang nggak datang? Oke, baik. Masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu tentang teks apa? Tentang teks prosedur. Prosedur minggu lalu kita membahas apa itu pengertian teks prosedur. Teks yang berisi langkah-langkah cara membuat sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Nah, untuk itu karena udah paham semua, nilai tugasnya juga udah bagus semua, berarti udah paham semua. Hari ini kita belajar tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Pernah dengar kata eksplanasi? Iya benar, eksplanasi. Kalau kita lihat dari katanya, eksplanasi ini ada kaitannya dengan bahasa Inggris, yaitu kata explain, yang artinya menjelaskan. Explain dalam bahasa Inggris artinya menjelaskan. Menjelaskan, menerangkan, boleh ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia, apa arti eksplanasi? Jadi teks eksplanasi ini adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam atau peristiwa yang timbul ada akibatnya gitu. Jadi suatu peristiwa alam atau fenomena seperti itu ya, dan menimbulkan akibat sesudahnya. Nah, itu disebut dengan teks eksplanasi. Itu yang dibahas dalam teks ini ya. Nah, bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi? Ciri-cirinya teks ini memuat informasi berdasarkan fakta atau disebut faktual. Dia bersifat fakta ya, berita yang disampaikan, bukan opini. Jadi dia bukan hoax ya, memang fakta terjadi. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri teks eksplanasi, dia berita yang dimuat itu bersifat keilmuan. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri teks eksplanasi menjelaskan proses terjadinya fenomena tersebut. Nah, bagaimana struktur teks eksplanasi? Yang pertama, kalau strukturnya, pertama ada pernyataan umum. Yang kedua ada deretan penjelas. Yang ketiga ada interpretasi. Nah, coba semuanya buka di halaman
76. Di halaman 76 ini ada teks judulnya Gempa Aceh. Nah, bagian mana pada wacana tersebut yang termasuk ke dalam pernyataan umum? Bagian mana? Bagian paragraf pertama. Kenapa pernyataan umum berada di paragraf pertama? Karena dia menjelaskan dulu, dia kasih tahu gambaran umum tentang gempa Aceh. Gempa Aceh terjadi pada tanggal sekian-sekian. Coba dibaca semuanya. Pada pukul 7.58 WIB. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Dampak kerusakannya meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat Semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Dia masuk ke dalam pernyataan umum karena dia masih menjelaskan gambaran umum tentang gempa Aceh. Nah, di paragraf kedua itu sudah masuk ke deretan penjelas. Bisa dilihat nih di sini. Gempa ini juga mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Bencana ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah. Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Sampai paragraf bahkan di Somalia, di benua Afrika, ribuan kilometer dari Indonesia, dilaporkan jatuh lebih dari 100 korban jiwa. Akan tetapi, sebagian besar atau mungkin hampir semua dari mereka adalah para nelayan. Kenapa dia bisa dikatakan deretan penjelas? Dia di situ membantu secara rinci bagaimana gempa Aceh tadi terjadi dengan dahsyatnya. Dia di situ menceritakan bagaimana proses terjadinya, dampaknya, penyebabnya, akibat dari gempa tersebut. Nah, itu dimuat dalam deretan penjelas. Kemudian, interpretasi. Interpretasi ini merupakan kesimpulan dari paragraf yang ada di atas. Kalau pada teks ini, interpretasi ini biasanya dia terletak di paragraf paling akhir. Gempa bumi dan tsunami Aceh yang juga menghantam Thailand, selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa Chili 1960 yang mencapai 9,5 skala Richter, gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan durasi penyesaran yang paling lama, yaitu sekitar 10 menit. Gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi ikut bergetar. Nah, itu di bagian interpretasi. Dia mengulang kembali apa yang sudah dibahas di atas, dan dia juga dianggap sebagai kesimpulan. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini tentang teks eksplanasi. Ibu ulang, apa tadi teks eksplanasi? Ya, teks yang membahas tentang peristiwa atau fenomena alam, akibat, penyebab, sebab atau kejadian yang timbul setelahnya. Itu disebut teks eksplanasi. Nah, minggu depan kita akan bertemu dengan materi teks ceramah. Minggu depan kita akan belajar teks ceramah, baca-baca di rumah apa itu teks ceramah ya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.